Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Ya, ini pelajarannya mungkin di SD sudah pernah diajarkan. Nah, mudah-mudahan sebagian besar dari kalian bisa atau bahkan semuanya sudah bisa. Barangkali ada yang belum bisa, maka coba diperhatikan baik-baik. Dan bagi yang merasa sudah bisa diperhatikan juga supaya benar-benar ingat dan tidak ada yang salah begitu ya. Yang kita bahas adalah tentang operasi hitung pecahan. Jadi ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang pertama akan dibahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang harus benar-benar diingat di penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah untuk menjumlahkan atau mengurangkan, pastikan penyebut harus disamakan dulu ya. Kalau misalkan sudah sama bisa langsung dikurangkan atau ditambahkan, tapi kalau belum sama maka samakan dulu. Contohnya adalah 3/8 ditambah 2/8. Di sini penyebut sudah sama. Kalau penyebut sudah sama maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadi 3 ditambah 2 berarti 5 penyebutnya jangan lupa tidak usah diapa-apakan, tetap. Jadi per 8. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya, penyebutnya tetap. Berikutnya 7/3 dikurangi 4/3. Nah, kebetulan penyebut juga sudah sama. Berarti kalau sudah, berarti bisa kita langsung kurangkan pembilangnya. 7 kurangi 4 adalah 3. 3 per penyebut di sini 3. Nah, 3/3 ya, karena sama 3 dibagi 3 itu kan 1. Jadi 3/3 juga sama dengan 1 ya. Mudah sekali kalau penyebutnya sudah sama. Nah, kalau penyebutnya berbeda bagaimana? Ya harus disamakan dulu. Contohnya 3/4 ditambah 2/3. Yang satu penyebutnya 4, yang satu lagi penyebutnya 3. Kita cari KPK-nya. KPK kelipatan persekutuan terkecil. Jadi bilangan yang bisa dibagi 4 juga bisa dibagi 3. Kalau tidak bisa menemukan kelipatan persekutuan yang terkecil, ya bisa yang tidak terkecil juga boleh. Cuma nanti perlu menyederhanakan lagi. Nah, atau dengan bahasa mudahnya, cari bilangan yang bisa dibagi penyebut pertama juga bisa dibagi penyebut kedua. Cari bilangan yang bisa dibagi 4 juga bisa dibagi 3. Nah, contohnya berarti kalau 4 dengan 3 12. Cek 12 bagi 4 hasilnya 3. 12 bagi 3 4. Ya sudah, berarti bisa kita gunakan 12. Kalau misalkan saya mau pakai 24, 24 bagi 4 bisa 8. 24 bagi 4 maaf 6. 24 bagi 3 8. Nah, bisa juga 24, tidak apa-apa kalau mau pakai 24. Cuma nanti butuh disederhanakan, tapi boleh. Nah, kita sekarang pakai 12. Kalau tahu yang sederhana, sebaiknya pilih yang paling sederhana. Kemudian cari pembilang. 12 dibagi 4, 3. Nah, ini dibagi, urutannya dibagi. Jadi penyebut baru dibagi penyebut lama. Kemudian kalikan dengan pembilang lama. 12 bagi 4 3. 3 kali 3 9. Ini ya. Jadi dibagi kemudian dikali. Terus sekarang kita cari pembilang yang satunya. 12 dibagi 3 bagi 4. Kemudian 4 dikalikan 2 8. Sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan pembilangnya. 9 ditambah 8 17. Nah, sebenarnya 17/12 itu juga sudah cukup. Tapi ini bisa juga kalau mau dibentuk pecahan campuran, karena pembilang lebih besar dari penyebut. Kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut, bisa diubah ke pecahan campuran.
Caranya tinggal dibagi. 17 bagi 12 dapat 1, sisa 5 ya. Berarti 1 di depan, sisa 5 per 12. Nah, ini jawabannya. Terus selanjutnya tentang perkalian dan pembagian. Nah, bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Perkalian dan pembagian itu pada dasarnya tinggal kalikan pembilang, terus kalikan penyebut. Gitu aja. Jadi kalau misalkan ada A per B dikalikan dengan C per D. Jadi untuk perkalian itu sebenarnya tinggal kalikan saja A kalikan C per B kalikan D. Jadi untuk perkalian dan pembagian tidak perlu menyamakan penyebut. Yang penyebut harus disamakan itu kalau mengerjakan penjumlahan atau pengurangan. Contoh 3 per 5 dikalikan 1 per 2. Kalikan aja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita tapi bisa cek dulu ya, kira-kira dari pembilang dan penyebut itu ada yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama enggak? Kalau ada, sebaiknya dibagi agar bilangannya sederhana. Nah, kebetulan di sini 3 dengan 5 tidak ada pembagi yang sama, 3 dengan 2 tidak ada pembagi yang sama, 1 dengan 5 tidak ada pembagi yang sama. Ya sudah, berarti langsung dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 1, 3. 5 kali 2, 10. Berarti 3 per 10. Selanjutnya 4 per 5 misalkan dikalikan dengan 3 per 2. Nah, sekarang dicek lagi, apakah di pembilang dan penyebut ada yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 3 dengan 5 tidak bisa, tidak ada pembagi yang sama. 3 dengan 2 tidak bisa juga. 4 dengan 5 nggak bisa. Nah, ini 4 dengan 2. Nah, ini pembilang, yang satunya di pembilang, satu di penyebut, bisa dibagi bilangan yang sama. Ya, bisa disederhanakan dulu. Sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Sudah, kalau tidak ada yang bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, bisa dikalikan langsung. 2 kali 3, 6. 5 kali 1, 5. Udah, berarti jawabannya 6 per 5. Dicek, pembilangnya lebih besar. Oh, berarti bisa dijadikan pecahan campuran. 6 bagi 5, 1. Sisa 1 per 5. Jadi jawabannya 1 per 5. Nah, ini perkalian. Nah, sekarang bagaimana kalau pembagian? Pembagian misalkan 5 per 12. Kemudian dibagi dengan 3 per 4. Nah, kalau pembagian yang pertama kali perlu dilakukan adalah merubah pembagian itu menjadi perkalian. Caranya bagaimana? Yang belakang dibalik gitu. Jadi 5 per 12 jadikan kali, dikalikan, ya yang ini dibalik, sehingga menjadi 4 per 3. Ini ya, jadi menjadi kali tapi yang belakang dibalik. Nah, selanjutnya cari apakah di pembilang dan penyebut ada yang bisa dibagi bilangan yang sama. Nah, ini kebetulan ada 4 sama 12, sama-sama bisa dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Ya, kalau sekarang dilihat sudah tidak ada, berarti bisa langsung dikalikan pembilang dan penyebutnya. Ya,
Jadi 5 kali 1 5, 3 kali 3 9. Jadi hasilnya adalah 5/9. Ini ya. Sekarang contoh satu lagi. Misalkan 1/2 dibagi dengan 1/4, misalkan begini. Nah, kalau yang satunya ada pecahan campuran, jadikan dulu ke pecahan biasa. Untuk perkalian juga sama. Untuk perkalian kalau ada pecahan campuran, jadikan dulu ke pecahan biasa. Nah, ini caranya menjadikan pecahan biasa. Ini kalikan 2 kali 2 4, terus ditambah 1, dikali terus ditambah 2 kali 2 4, tambah 1 5, jadinya 5/2 dibagi 1/4. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, jadikan perkalian 5/2 kali, tapi ini dibalik 4/1. Cari yang bisa disederhanakan. Nah, ini 4 dengan 2 sama-sama bisa bagi 2. 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1. Sudah. Sekarang cek pembilangnya. 5 kali 2 10, 1 kali 1 1, jadi 10/1, berarti sama dengan 10. Sudah. Demikian penjelasan tentang operasi hitung pecahan. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.